Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihwani Saputra yang sudah hadir. Juga ada peserta sidang kita, Pak Cahyo Yoga Prakoso ya. Oke, sebelum dimulai, saya akan bacakan terlebih dahulu pengantarnya, pembukaannya, atau sedikit tentang teknis pelaksanaan sidang tugas akhirnya. Jadi nanti akan saya buka terlebih dahulu, lalu dijelaskan teknis sedikit, lalu Pak Cahyo nanti presentasikan laporan TA-nya. Nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab dengan penguji sidang, dan nanti akan dilakukan penilaian, sementara Pak Cahyo ditempatkan di waiting room pada saat penilaian, di-invite kembali, dan nanti akan diumumkan hasilnya. Oke, saya buka terlebih dahulu. Oke, pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025 pukul 14.00 sampai dengan 15.00 akan diselenggarakan sidang tugas akhir dengan nama peserta sidang, nama mahasiswa Cahyo Yoga Prakoso, NIM 220401020017, program studi PJJ Informatika. Judul tugas akhir yang akan disidangkan adalah implementasi high availability menggunakan VMware vSphere pada PT IDST. Skema tugas akhir yang diambil adalah prototype. Lokasi sidang tugas akhir Zoom. Dosen pembimbing Dr. Insinyur Dwi Prasetyo Eskom MSI. Lalu ada dosen penguji. Yang pertama saya sendiri, Riyad Sahara, juga selaku ketua sidang. Dan ada penguji dua, Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom. Kepada peserta sidang, Bapak Cahyo Yoga Prakoso, diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya yang dimulai dengan keabsahannya, ya pernyataan keabsahan, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Sudah dipersiapkan dengan baik, sudah tampil di share screen untuk laporan TA-nya. Waktunya 15 menit, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dipersilahkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kepada Pak Ria Sahara, Pak Iqbal Saputra, terima kasih untuk menyempatkan waktunya sudah hadir di sidang saya. Saya Cahyo Yoga Prakoso akan mempresentasikan sidang tugas akhir yang memiliki judul implementasi High Availability Server menggunakan VMware vSphere pada PT IDST. Nah, berikut kita lihat dulu wajah ganteng-gantengnya dosen-dosen kita ini. Ada Pak Pras sebagai dosen pembimbing, ada Pak Riyad sebagai dosen penguji satu, dan Pak Ikhwani sebagai dosen penguji dua. Selanjutnya, berikut form pernyataan keabsahannya yang dibacakan ya Pak. Ya, dibacakan. Ya. Oke. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, namanya Cahyo Yoga Prakoso, NIM-nya 220 4010 200017. Judul tugas akhirnya implementasi high availability menggunakan VMware vSphere pada PT IDST. Poin yang pertama, tugas akhir disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor dua, tugas akhir disusun tidak menggunakan generative AI untuk pembantuan penulisan kalimat, paragraf, atau bab. Yang poin tiga, data yang digunakan dalam penelitian adalah data yang bersumber pada penerapan metode metode usulan atau dari sumber ilmiah yang lain atau dari instansi yang berizin secara resmi. Jika di kemudian hari ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan tugas akhir, saya siap bersedia dan menerima sanksi akademik dari Universitas Cyber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat Depok 4 Juli 2025 yang membuat pernyataan di atas materai tanda tangan Cahyo Yoga Prakoso. Selanjutnya, langsung saja kita langsung menuju ke abstrak project ini. Abstraknya itu dalam konteks kemajuan pusat teknologi informasi, baik hardware maupun software. Tantangan utamanya itu ada pada penanganan volume data yang terus bertambah dan juga kebutuhan penyimpanan yang meningkat. Oleh karena itu, adopsi teknologi virtualisasi dan high availability ini sangat penting untuk menjaga performa sistem dan juga untuk meminimalisir downtime. Studi ini menganalisis penerapan teknologi virtualisasi berbasis VMware vSphere pada PT IDST untuk meningkatkan ketersediaan sistem yang tinggi. Dengan VMware vSphere, sejumlah mesin virtual dapat dioperasikan pada satu server fisik, mengoptimalkan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan
infrastruktur IT. Jadi pada dasarnya ada tuh menurunkan downtime, meminimalisir downtime sehingga dapat meningkatkan productivity dari pemilik produk atau pemilik bisnis tersebut. Selanjutnya, latar belakang masalahnya, pemanfaatan sistem digital sangat esensial bagi operasional bisnis di tengah evolusi teknologi. Lonjakan volume data akibat perkembangan hardware dan software menuntut penyimpanan berkapasitas yang besar dan juga efisien. Oleh karena itu, menjaga kontinuitas layanan dan meminimalisir downtime menjadi sangat krusial untuk menghindari kerugian bisnis akibat kegagalan server. High availability dan virtualisasi seperti pada VMware vSphere adalah solusi yang inovatif untuk tantangan infrastruktur IT. Keduanya memastikan sistem tetap beroperasi di tengah kegagalan uh, atau kerusakan, mengoptimalkan sumber daya dan efisiensi, serta secara vital mereduksi risiko operasional dengan menjamin integritas data dan ketersediaan layanan yang tinggi, bahkan saat terjadi bencana data center. Selanjutnya ke bab pendahuluan. Yang pertama adalah rumusan masalahnya itu desain topologi pada jaringan komputer server pada PTI DST, lalu menerapkan server high availability menggunakan VMware ESXi dan mendiskusikan penggunaan aktif dua atau lebih jumlah servernya, lalu melakukan pengujian untuk mengetahui tingkat availability-nya. Batasan masalahnya adalah perencanaan topologi jaringan komputer, implementasi high availability pada server virtual, lalu melakukan pengujian ketersediaan sistem atau availability testing. Manfaat penelitiannya itu ada dibagi tiga ya. Untuk bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep virtualisasi ini. Sementara bagi pembaca diharapkan mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif atau lengkap mengenai fitur high availability dan juga bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan dengan sistem yang mereka miliki atau mereka kelola. Poin yang ketiga yaitu bagi instansi, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui pengurangan waktu henti atau downtime serta optimalisasi penggunaan sumber daya tersedia yang pada akhirnya dapat menekan biaya operasional secara keseluruhan. Metode pengembangan infranya kita menggunakan virtualisasi server, sementara fitur yang dipakai adalah vMotion dan juga HA-nya. Poin selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan utamanya dari penerapan teknologi ini adalah untuk memastikan bahwa server atau layanan tetap berjalan dalam kondisi operasional yang optimal dengan mengimplementasikan teknologi HA, waktu downtime dapat diminimalisir, bahkan ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada hardware tersebut. Selanjutnya ke landasan metode. Dalam konteks implementasi VMware dengan HA, berbagai tools dan software komponen digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk manajemen. Berikut beberapa tools dan software komponen yang umum digunakan. Yang pertama ada vCenter Server, mungkin sudah sering terdengar juga dari Bapak dosen. Yang kedua ESXi untuk hypervisor-nya. Yang ketiga adalah VMware HA, High Availability. Yang keempat menggunakan vSAN, VMware vSAN, yaitu untuk penyimpanannya. Ini singkat dari perusahaan yang dilakukan tugas akhir. PT ini adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang IT infra yang beralamatkan di Depok. Perusahaan dengan tipe sistem integrator yang besar yang membantu pemerintah dan juga instansi lain untuk mewujudkan transformasi digital dengan menggunakan infrastruktur yang andal, sistem keamanan yang berlapis, sistem aplikasi yang untuk membantu meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan juga kepuasan pelanggan di perusahaan. Jadi kita simulasinya ada menggunakan server, kebetulan pakai server Lenovo, rack mount 2U, ada switch juga Cisco, dan juga untuk softwarenya kita pakai virtualisasi dengan merek VMware. Selanjutnya ini topologi usulannya, awalnya menggunakan satu server basic biasa, lalu kita usulkan menjadi menggunakan 3 server yang ada dan memecah
aplikasi-aplikasi yang tadinya bare metal eh, untuk dijadikan bentuk virtual machine yang bisa dipindahkan eh, bisa dipindahkan ke server-server lainnya yang masih dalam satu cluster, dan juga menggunakan storage sharing ya, share storage yang semuanya terkoneksi ke masing-masing server, jadi resource-nya bisa lompat dari server satu ke server yang lain. Berikut untuk mulai pembahasan eh, tugas akhirnya. Ini yang sebelah kiri ini tampilan instalasi hypervisornya menggunakan ESXi. Saya terakhir itu menggunakan yang terakhir kemarin sempat hancur live-nya karena satu dan lain hal. Akhirnya kita install lagi menggunakan versi yang 8, versi yang baru. Ini yang bawah untuk GUI-nya. Kalau sudah terinstall ESX-nya sudah selesai, kita langsung akses ke IP-nya yang sudah IP atau FQDN yang sudah kita setting di awal sebelumnya. Tampilannya seperti yang bawah. Lalu ini kita manajemennya kita menggunakan vCenter, tinggal deploy aja. Lalu ini tampilan dari vCenternya yang ada cluster production menggunakan 3 server. Nah, simulasinya eh, analoginya seperti berikut. Dari 3 server fisik, kita jadikan satu cluster, masing-masing menggunakan OS hypervisor-nya ESXi versi 8 dan juga terkoneksi ke storage yang sama, sehingga mesin-mesin yang di atasnya bisa saling berpindah eh, penggunaan resource pada server fisiknya. Jadi simulasinya adalah server A server A malah mengalami downtime, mungkin ada memori rusak atau disk rusak atau listrik yang cabut gitu ya. Terus VM yang di atasnya tuh di sini gambarnya ada beberapa OS, bahkan dia akan pindah otomatis ke host yang lain yang masih aktif. Sambil si pemilik produk atau pemilik barangnya melakukan maintenance ke perangkat yang sudah rusak. Jadi user tidak mengalami gangguan untuk mengakses VM-VM atau aplikasi-aplikasi yang jalan di cluster production ini, karena mereka sudah bisa menyelamatkan diri, eh, bahasa mudanya menyelamatkan diri ke server-server yang masih aktif. Sebenarnya saya simulasi TA-nya sih sampai sini, Pak Ikhwani dan Pak Riyad. Untuk yang bisa saya simulasikan di lab, ini untuk pengembangannya saya ceritakan juga di eh, presentasi ini. Jadi pengembangannya setelah setelah kita memiliki klaster yang di utama gitu ya, klaster utama di site utama di DC, umpamanya Unsia DC-nya udah saya yakin sudah redundant semua, udah klaster-klaster semua, umpamanya nanti sudah di DC-nya sudah lengkap, bisa dikembangkan ke arah replikasi yang memiliki DR site atau disaster recovery site. Jadi nanti uh, idealnya adalah 1:1 untuk uh, apa infranya gitu, 1:1 dimiliki di site A dan site B. Nah ini kalau menggunakan VMware juga, kalau umpama di data center satunya ini mengalami failure gitu ya, jadi langsung bisa load-nya itu langsung pindah ke sebelah daerah DR. Semuanya nih terkait network, terkait load balancer, semuanya aplikasinya jalan melalui site DR. Sekarang saya demokan dulu Pak Arya. Boleh, silakan, silakan, demokan dulu. Pak Iwan juga penasaran mau lihat live-nya Ya, sepertinya. siap Pak Silakan, Iwan. silakan. Wah, Pak Iwan ini kalau senyum ini, aduh, meluluhkan hati banyak kaum nih, terutama kaum Hawa ini ya Pak Iwan. Aduh, Sudah terlihat ya Pak? ya udah kelihatan aman. Jadi ini saya deploy, jadi hostnya ada 3 di cluster production ini. Saya bikin 3 host, ceritanya ada 3 bare metal, ISX 1, 2, 3. Kita jadiin satu cluster di production, sementara yang ini satu host sendiri itu
ceritanya host manajemen. Jadi kita ceritanya itu ada kita ngatasinya pakai OS buat Mikrotik. Mikrotiknya itu sekarang ada di ISX3 di sini. Kita sambil ping aja, kita sambil ping. Nah, ceritanya di ISX3 ini, di ISX, di ISX3 ini akan terjadi error, akan terjadi disaster. Nah, caranya kita simulasikannya dengan mundur lagi. Jadi ini nih virtualisasi di dalam virtualisasi lagi di sini nih ujungnya nih di labnya aslinya di sini. ISX3 kita lepas networknya gitu ya. Sekarang ISX3-nya sedang disaster, langsung mikrotiknya langsung time out statusnya. Ini dia masih di ISX3, kita nunggu kurang lebih ada semenit sih, nanti dia bakal pindah sendiri ke host yang lain yang masih aktif. Di ISX3-nya udah muncul error, error simbolnya. VM-nya masih lepas, tunggu sekitar 1 menit. Ya. Mikrotiknya udah pindah ke ESX2, ke host ESX2, sambil nunggu dia up lagi. Tapi secara mesin, mesin si VM mikrotiknya sudah pindah sendiri ke host lain yang kondisinya sehat. Gitu. Ini mikrotiknya agak lama. Agak lemot kali. Oh, Pras belum Oh, muncul. Pak Pras Terima ternyata kasih sudah Pak Pras sudah datang. Oke, oke, oke. Thank you. Ya, ini mikrotiknya sudah up lagi, Pak Iwani, Pak Riyad, Pak Pras. Jadi sudah Izin. Baru habis sudah dari ruang sebelah ujian. Oke, Lanjut, aman, ya, aman. Lanjut, lanjut. Pak Riyad. ya, Gas tuh yoga. ya Pak. Jadi gitu simulasinya. Selanjutnya hasilnya adalah layanan bisnis atau sistem production menjadi lebih reliable dan aman jika menggunakan sistem high availability, tapi ada juga permasalahannya, keterbatasan anggaran dan juga sumber daya perangkatnya. Lalu yang poin 2 adalah compatibility dan soal integrasi ke sistem existing. Yang ketiga adalah migrasi, bakalan ada migrasi dari bare metal ke virtual dan juga bakalan ada downtime kemungkinannya. Sementara alternatif pemecahan masalahnya menggunakan implementasinya bertahap, jadi anggarannya bisa keluar secara pelan-pelan untuk perubahannya. Poin keduanya, evaluasi dan pengujian, standarisasi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang ketiga, untuk migrasinya harus ada perencanaan yang matang dan juga memilih window untuk downtime yang tepat. Kesimpulannya, ini singkatnya adalah penelitian ini mengindikasikan bahwa teknologi HA secara substansial menggantikan kontinuitas layanan IT yang minim gangguan. Teknologi ini berhasil mereduksi waktu downtime akibat kegagalan hardware. Fitur utama HA, vMotion, DRS, sangat efektif dalam otomatisasi pengelolaan beban kerja sumber daya dan mengoptimalkan infrastruktur IT. Nah, sarannya yang pertama, adanya peningkatan kompetensi profesional tenaga IT-nya. Yang kedua, perencanaan dan evaluasi infrastruktur secara berkala. Selanjutnya, penerapan sistem pemantauan dan manajemen kapasitas yang proaktif. Yang keempat, peningkatan aspek keamanan infrastruktur virtual. Yang kelima, peningkatan kolaborasi antar tim. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Ada quotes dari ini nih, negarawan Amerika dulu. A teacher atau lecturer affects eternity. He can never tell where his influence stops. Jadi terima kasih untuk bapak-bapak dosen atas influence-nya ke mahasiswa-mahasiswa yang efeknya ini eternity katanya. Jadi sampai kapanpun akan
memberikan kebaikan terhadap mahasiswa-mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada pertanyaan. Bapak Waalaikumsalam. Wani, Bapak Riyad. Oke, Mas Aceh, luar biasa ya presentasinya tadi sudah disimulasikan juga. Yang saya rasa dilihat dari tampilannya Pak Iwan ini cukup puas melihat presentasi dan simulasinya. Oke, kita lanjut sesi diskusi ya dengan saya penguji satu dan Pak Ihwani Oke. penguji dua. Pak Ihwani mau duluan atau saya dulu? Takutnya kalau ditahan lama-lama nggak enak Pak Iwan. Terserah Pak Ketua. Oh, Saya Pak Iwan. mau ikut ketua Oke, aja. silakan Pak Iwan. Ayo. Pak Iwan nih kalau udah mulai nyatat-nyatat kayak tadi nggak enak kalau ditahan-tahan. Lanjut Pak Iwan. Aduh. Dia ada bentengnya di sini ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Riyad Sarat selaku Ketua Penguji dan juga Pak Dr. Pras ya sebagai pembimbing nih dari Mas Cahyo Yoga Prakoso. Izin, mungkin saya ini nih ya, mulainya dari tulisan mungkin ya. Ini sebenarnya eh mau dibilang cukup banyak. Nah, ini nanti coba sambil diperhatikan aja ya Mas Cahyo ya. Mulai dari awal sih sebenarnya memang tidak substansinya tidak masuk ke isi dari tugas akhir, tapi ini cukup menurut saya cukup fatal lah. Ini kan Mas Cahyo dibimbing oleh Pak Dwi ya. Nah, ini Bapak dan Ibunya monggo dihapus ya, Mas Cahyo. Oh, oh iya, iya. Siap. Tuh, sebenarnya tidak masuk ke substansi tulisan tugas akhir, tapi menurut saya ini fatal sih dalam arti ya ini kan pembimbing cuma satu dan harusnya sudah paham ya Pak Dokter Dwi gitu. Jadi monggo untuk ibunya bisa dihapus seperti itu. Nah, ini Baik, Pak. juga kalau dari eh, tadi saya sempat cek konsistensi penulisan kata-kata serapan. Nah, itu ada high availability yang paling sering diucapkan ya Ya, dituliskan di sini. Itu tidak konsisten, terkadang italic, terkadang enggak dan lain sebagainya. Nah, itu monggo disesuaikan ya, Mas. Gitu. siap, Pak. Eh, Lanjut. Sip. Nah, begitu juga dengan add all dan lain sebagainya itu monggo Oke. disesuaikan. Itu ada di bab satu dan bab 2 kalau saya lihat. Dan bentuk kutipan dari eh apa namanya dari referensi ini kayaknya boleh dicek lagi apakah benar dikutip seperti yang ada di bab satu itu Nuril Huda dan Susila itu kan Mas Cahyo di sini memang benar mengambil ya dalam arti Ya, esensi latar belakang dari beberapa sumber. Tapi kan kutipan ini tidak dalam tanda kutip tidak harus dituliskan kutipan ya. Kayaknya sepertinya tidak seperti itu sih dalam mengutip sebuah apa inti dari sebuah paper ke dalam latar belakang kita. Monggo coba dilihat saja mungkin ya seperti itu. siap. Oke, mungkin itu kalau di bab satu, kalau yang saya lihat ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Riyad juga. Oke, untuk bab 2 masih sama. Ini juga saya masih melihat seperti halnya yang tadi di bab satu ya, Mas Cahyo tuliskan seperti itu. Terus di bab 3 dan bab 4 ini menurut saya ada sedikit tertukar mungkin ya, Mas. Dalam arti di bab 4 itu di topologi jaringan ini Mas Cahyo di bagian hasil dan pembahasan masih menuliskan penulis mengusulkan. Padahal ini sudah hasil ya. Gitu. Jadi harusnya kalau mengusulkan itu adanya di metodologi ya, di bab 3 tadi. Kalau di sini tentu sudah menghasilkan, penulis menghasilkan sebuah topologi jaringan dan lain sebagainya ya. Dan kalau bisa ya, Mas Cahyo, ini kan Mas Cahyo mengusulkan atau menghasilkan. Itu kalau bisa topologinya bikin sendiri bisa nggak sih, Mas? Itu ya. Itu kan Oh, siap. nggak Saya sehat ya. perbaiki, Pak. Betul, Ya, karena ini sumbernya masih dari VMware, pastinya tidak ya. cocok dong dengan topologi yang di Mas Cahyo tadi peragakan ya, seperti itu. Menurut saya Baik, nanti Pak. disesuaikan gitu. Kalau kayak perangkat dan lain sebagainya nggak apa-apa. Tapi ini juga perangkat, kalaupun ngambil dari Google atau ngambil dari sumber lain itu bisa disampaikan. Kalau memang Oke. ada di kantor nggak apa-apa difotoin aja Mas.
Gitu. Selama Oh, fisiknya langsung aja, Mas. Mas Cahyo itu primer, itu bisa digunakan kok. Gitu. Nah, juga coba dicek lagi ya, di bab 3 tinjauan perusahaan itu ada beberapa typo, nanti mohon dicek aja. Gitu. Oke. Mm-mm. Itu untuk pola penulisan, menurut saya sudah sih tadi, kebanyakan sama untuk problemnya di konsistensi penulisan. Jadi monggo diperhatikan ya. Oke. Nah, ini juga ya, di bab 4 itu kan ada beberapa screenshot ya, Mas Cahyo ya. Ya, Utamanya di dalam instalasi ya ini ya. Instalasi, ya. nggak tahu ya, saya instalasi itu masuknya di hasil apa di bab 3 ya. Gue nanti coba. Bab 3, Pak Iwan. Nah, harusnya ini di bab 3 ya, Mas. Tadi saya mungkin dari ini nih, dari 4.11, 4.1.1 ini pada sub topologi jaringan hingga, bentar, cek lagi sampai bawah, sampai 4.15 ini harusnya masuk di bab 3 Mas. Gitu. Oke. Karena kan ini masih um, prosesnya ya belum menghasilkan gitu. Oh, Nah, oke. monggo nanti dipindahkan saja gitu. Nanti Jadi itu dipilah proses, pilih aja di mana ya berarti gitu. proses yang di bab hasil tinggal yang simulasinya aja gitu, Pak, Pak Iman ya. Betul, sesuai dengan Oke. namanya hasil dan pembahasan. Hasilnya apa, terus pembahasannya seperti apa gitu ya Mas. Tadi kan Mas Ayu udah sampaikan tuh, apa ya, outputnya lah yang didapatkan selama penelitian. Nah, itu bisa dimasukkan ke pembahasan. Mungkin sedikit komparasi boleh atau seperti apa ya. Nanti bisa disampaikan juga di laporannya. Karena menurut saya, eh, kayak tadi ya, masih banyak instalasi di bab 4 sedangkan harusnya di bab 3. Dan sebisa mungkin ketika menempatkan satu screenshot ini ya, ini kan mulai dari tahapan instalasi ESXi sampai ke mana nih? Poin 15 UI-nya. Ini kan hanya kayak Mas Cahyo menuliskan subjudul, terus screenshot ya. Tidak ada penjelasan langkah-langkah apa yang dilakukan. Kalaupun ada, ini belum, rasanya belum belum ini ya, belum menjelaskan. Di sini misal saya sebagai pembaca awam menempatkan diri sebagai pembaca awam, ini saya kurang ngerti apa yang Mas Cahyo lakukan pada tahapan demi tahapannya. Monggo mungkin bisa dijelaskan lebih secara singkat namun jelas terkait dengan apa yang dilakukan. Gitu sih ya. Itu mungkin untuk tulisan dari saya, Pak Riyad. Ada satu lagi sih kalau dari isi ya. Mungkin nggak banyak kalau dari isi. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pak Riyad juga terkait dengan apa yang sudah dibuat oleh Mas Cahyo di sini. Baik, Mas Cahyo Yoga Prakoso ya. Ini tadi presentasinya baik ya. Sudah bisa menampilkan, namun mungkin ya catatan untuk kedepannya mungkin, tapi harusnya udah tidak ada ini lagi ya. Tapi untuk kedepannya, jikalau memang diminta membuat suatu presentasi, harap poin-poinnya aja yang ditampilkan Mas tadi. Saya lihat di mungkin bisa sambil di share screen aja Mas di Oh, PPT bagian, sebentar saya coba ingat-ingat ya tadi ya, di bagian pendahuluan. Nah, coba deh PPT pendahuluan, setelah, nah ini kan berapa ini ya, ya berapa terlalu poin ya. banyak. Iya, Ya. misalnya manfaat penelitian. Nah, itu poin apa? Bagi penulis apa, pembaca apa, instansi apa. Itu satu aja, Mas. Setelah itu dibuat lagi di rumusan masalah, di setelahnya ya, batasan masalah, tujuan penelitian, terus model pengembangan. Jadi kayak kita tuh tidak disuguhi ini ya, informasi yang masif, yang banyak dalam satu PPT tanpa ada poin-poin di dalamnya. Gitu. Nah, ini kan bingung ya kalau dilihat tadi ya. Bahkan Mas Cahyo jelasin, saya juga harus melihat nih bagian mana yang dia dijelaskan oleh Mas Cahyo tadi ketika presentasi. Gitu sih. Jadi harapan saya nanti mungkin akan berguna di depannya ketika Mas Cahyo mungkin nanti melakukan present di depan klien, depan teman-teman kantor, kerja, dan lain sebagainya, kan tentu bisa lebih jelas lagi ya poin per poin yang ingin disampaikan. Seperti itu.
Padahal setelah ini lumayan oke gitu. Jadi hanya di slide ini yang saya lihat. Nah, ini kan harusnya dipecah ya, gitu. Nah, ini nggak tahu Oke, saya kenapa Mas Cahyo, wadah tumplekin aja dalam satu slide gitu kan. Nah, itu kan harusnya bisa oke. jadi 5 slide tuh. Atau ya mungkin kalau simplifikasi 3 slide lah ya, gitu. Oke. Baik, baik, baik. Mungkin pertanyaan pertama ya, tadi kan masih inilah pendahuluan lah ya terkait dengan penulisan. Karena menurut saya tadi lumayan ini sih di bagian penulisan konsistensi sama tadi ya bagian kutipan itu cukup cukup ini juga menurut saya cukup penting juga. Yang pertama ini mengenai metodologi dan ruang lingkup yang Mas Cahyo lakukan dalam penelitian ini. Nah, kalau dalam batasan masalah ini kan ada di poin 1.3 ya. Mas Cahyo mengatakan bahwa di sini pengujian itu dibatasi pada parameter teknis seperti waktu pemulihan dan tidak akan berfokus pada performa sistem seperti throughput jaringan ya. Benar nggak? Ya, Kalau di ya. batasan masalah. Hmm, oke. Nah, padahal kan menurut eh, saya pribadi sih ya, high availability atau HA yang baik itu tidak hanya tentang sistem yang tetap hidup nih, tapi juga untuk menjaga SLA atau service level ya, agar tetap dapat digunakan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana Mas Cahyo itu bisa menjamin ya bahwa solusi HA atau high availability yang Mas Cahyo implementasikan ini itu benar-benar efektif di lingkungan produksi jika saat terjadinya failover performa turun drastis hingga tidak bisa digunakan oleh user atau pengguna, dan apa gunanya sistem menyala jika tidak bisa melayani. Seperti itu Mas Cahyo. Ada nggak Oke, sih jadi ya. alasannya? Mm-mm. Hmm, jadi kalau kalau sistem yang sebenarnya kalau harus yang udah dibangun itu Pak, yang baiknya adalah Apa? eh, seperti yang tadi itu mikrotiknya itu mungkin dibangunnya node-nya lebih dari satu juga gitu contohnya. Jadi nggak cuma satu VM untuk mikrotiknya, jadi mikrotiknya punya redundansi juga yang tersebar di beberapa server gitu. Jadi yang server A mati, mikrotik node 2-nya gitu masih ada yang nyala. Jadi untuk penjaga SLA tadi biasanya yang kita lakukan adalah menyebar node aplikasi-aplikasi atau VM-VM yang perlu itu di beberapa host ya. Jadi untuk terjadinya kegagalan dua host bareng itu kan agak jarang lah ya, agak jarang terjadi untuk dua host atau lebih failure secara berbarengan kecuali langsung dari power source-nya ya, kecuali dari power source-nya. Jadi uh, kalau kalaupun dari power source-nya kita mesti bisa juga punya ada DRC itu tadi yang kayak next level design tadi kemungkinan kita harus punya DRC juga yang replikasinya tuh ke site DC2 atau DRC-nya gitu Pak Iwan. Mas Iwan. Oke, itu ya pertimbangan dari Mas Cahyo ya. Kenapa tadi hanya menggunakan eh, eh, apa fokusnya tadi bukan ke throughput ya berarti ya Mas Cahyo ya. Betul. Ya, ya, ya. Oke, Oke. kalau seperti itu mungkin langsung ke arsitektur kali ya. Karena kan kalau di sini berarti ini simulasi atau implementasi nyata, Mas Cahyo. Kalau di sini saya bikin simulasinya Pak Iwan. Oke. Tapi sebenarnya di nyatanya juga prosesnya sama sih, cuma saya nginstallnya nggak di bare metal gitu aja. Jadi virtualisasinya di atas virtualisasi juga. Oke, 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 oke. Nah, ini kalau dari saya sih, kalau di arsitektur ini saya ada lihat ketidakseimbangan sih, Mas, yang lumayan signifikan ya pada spesifikasi perangkat yang Mas Cahyo sampaikan atau paparkan nih. Nah, pada tabel 1 di halaman 23 ya, itu Mas Cahyo kan menggunakan server Think System ya, SR655. Ya,
dengan Ya, CPU AMD EPC 64 core ya, dan RAM ya. eh, 1024 GB ya. Nah, ini kan kalau bisa diklasifikasikan, ini ada spesifikasi server yang bagus ya, atau kelas tier atas lah gitu. Nah, namun pada tabel 2-nya, nah ini kita lihat di bab 23, halaman 23 ini, switch yang digunakan itu Cisco Catalyst 2960 dengan port Ethernet 10100 ya, Mas Cahyo. Ya, Bener nggak? betul betul. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana mungkin sih arsitektur dengan performa tinggi seperti vMotion dan akses ke share storage untuk HA itu bisa berjalan optimal di atas jaringan 100 megabyte per second. Oh, Karena oke. kan Jadi, menurut saya ini ya. bottleneck-nya luar biasa besar ya, gitu. Bagaimana Mas Cahyo? Oke, oke. Jadi sebenarnya Hmm, hardware-nya yang digunakan memang itu Pak Mas Yohani. hmm, Hardware-nya memang ini. Coba kan saya hmm, simulasinya itu sebenarnya di dalam satu server aja sih sebenarnya kan. Yang saya simulasikan tuh virtualisasi di atas virtualisasi lagi kan. Jadi saya bikin betul. virtualisasi di si Think System-nya tuh. Di atasnya Hmm, saya bikin satu layer virtualisasi lagi. Jadi sebenarnya dia nggak keluar-keluar sih untuk simulasi yang saya lakukan ya. Jadi di dalam card-nya dia sendiri aja tuh vMotion-nya tuh berjalan itu di dalam oke, kartunya dia sendiri betul. karena Kalau yang ya jadi PT-nya virtualisasinya Mas Cahyo, Dolby. kan ini kan tadi juga Ya, berjalan di jaringan aslinya. Nah, untuk di jaringan aslinya apakah seperti ini? ya. Oh, jaringan aslinya pakai switch-nya yang beda, Pak. Oke, berarti tidak sesuai berarti ya. Jadi tadi saya kira replikasi nih. Jadi ya, simulasinya itu replikasi dari apa yang ada pada jaringan kantor Mas Cahyo. Kalau seperti itu berarti tidak sesuai ya, karena Eh, switch-nya berbeda. yang betul betul switch-nya berbeda. Yang digunakan untuk production di kantor ya, ya berbeda. Tapi yang untuk Betul, lab-lab ini pakai betul. yang ya, gitu. Katalis. Ya, ini Oke. Cisco. Siap. Jadi intinya ini tidak sama dengan jaringan yang asli ya, karena ada beberapa Betul. perangkat yang disesuaikan lah ya. Oke, Betul, karena kan Pak. tadi ya kalau di jaringan real ya tadi tentu akan terjadi bottleneck nih. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya tuh. Ternyata hanya di eh, server simulasinya Mas Cahyo seperti itu. Oke, kalau begitu berarti pertanyaan terkait dengan tadi bisa kita ini karena tadi Mas Cahyo fokusnya di simulasinya. Oke, saya lanjut mungkin ya ke kita, hmm, satu deh yang terakhir deh nih. Nah, mungkin menjadi sebuah resum kali ya. Nah, dari seluruh hasil penelitian yang sudah Mas Cahyo lakukan ya, menurut Mas Cahyo nih, bagian mana sih yang paling berkontribusi bagi perusahaan? Walaupun tadi ini simulasi, tapi kan tentu dari hasil simulasi Mas Cahyo ini, Mas Cahyo bisa lakukan ya, analisa terkait dengan simpulannya seperti apa sih, bagian mana yang menurut Mas Cahyo paling berkontribusi bagi perusahaan? Dan apakah lebih ke efisiensi biaya, uptime, atau eh, kemudahan dalam pengelolaan teknologi informasi? Seperti itu. Monggo, Mas Cahyo. Oke, kalau dari realitanya yang di kantor itu Pak, yang kita bangun ini sebenarnya kan timnya tuh grow terus dan juga masing-masing tim punya KPI untuk uh, ngoprek gitu ya. Nah, memanfaatkan server yang menggunakan labnya masing-masing. Jadi pengennya tuh punya lab masing-masing Pak Ikhwan. Nah, caranya biar bisa mengakomodasi sekian banyak tim dan yang virtualisasi ini sih jadi di karyawan juga karena teman-teman di sini itu sangat berdampak sih untuk pengembangan diri untuk apa ngopreknya mereka lah ya, gampang bahasa gampangnya
itu menggunakan virtualisasi yang kita bangun di sini. Jadi mereka bisa resource-nya tuh bisa kita bagi secara besar-besaran lah, walaupun memang memakainya kecil-kecil gitu. Oke, jadi intinya efisiensi ya penggunaan sumber daya ya. Karena kan tadi ya satu server fisik itu bisa menampung beberapa VM ya Mas Cahyo ya. Betul, Oke, betul. oke. Aman Mas Cahyo? Terdengar suara saya? Ya, kedengar, kedengar ya Pak. Satu server fisik kalau yang kita Hmm? kita pakai, yang saya pakai ini satu server fisik, umpama kita bikin beberapa cluster Hmm. gitu, contohnya masing-masing divisi punya cluster sendiri. Kayak di dalamnya bisa deploy deploy apa yang mereka perlu gitu. Jadi bisa memanfaatkan server yang ini untuk tim-tim yang cenderung lebih banyak gitu. Oke, nah terkait dengan efisiensi, jadi saya itu ada ini, ada pertanyaan tambahan nih Mas Cahyo. Ya, Jadi kan ini kan tentu ya efisiensi kaitannya terbatasan anggaran, keterbatasan dana lah untuk membuat lab tadi ya. Nah, di sini pertanyaan saya muncul itu mengapa sih Mas Cahyo itu memilih VMware dan bukan Proxmox atau Virtual? Apa ada alasan lain di balik itu? pasti kalau dibanding yang open source ya ini apa beda sih Pak penggunaannya, sama reliability-nya, sama ada support lah ya pasti lah ya. Pasti support dari pemilik produk yang enterprise sama yang open source. Kalau di kalau di apa klien-klien gitu sudah pasti yang membedakan adalah supportnya. Oke, jadi walaupun terbatas anggarannya, walaupun efisiensi, tapi tetap ya memilih yang reliable ya, VMware gitu maksudnya. Betul, jadi memang karena skala sistemnya itu mungkin bisnisnya tinggi ya, jadi biar lebih mengurangi loss-nya gitu, tetap memakai virtualisasinya punya VMware dengan catatan tidurnya nyenyak karena ada Hmm. support yang bisa diandalkan gitu, Pak Mas Oke, Iman. tapi udah sering ya nyoba yang lain ya, Mas Cahyo? Em, nggak sesering nggak sedalam memakai ini sih, tapi kita pernah kalau di Windows kan kita coba Hyper-V, terus ada tim sebelah yang bagian yang OpenStack gitu-gitu sih. Mm-mm. Mas Iwan. Oke, siap. Oke, mungkin terima kasih Mas Cahyo. Mungkin Terima sekian kasih dari Mas Iswan. Pak Riyad Sahara selaku ketua. Saya kembalikan ke Pak Riyad. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Iwani Saputra. Ya, tadi saya sedang menikmati jahe hangat ya sambil mendengarkan diskusinya yang cukup panjang kali lebar ya, cukup luas dan mendalam diskusinya. Oke, Nah, ini nah ini. Oke, sekarang giliran saya, nggak terlalu banyak sih lah ya. Oke, Saudara Cahyo, ini project real di kantor ya? Iya, saya bangun di kantor Pak. Hmm. Tapi sebenarnya skala besarnya itu sudah kita launch duluan Hmm. beberapa waktu yang lalu. Cuma saya bikin klaster kecil untuk yang disimulasikan sekarang, Pak Ria. Oke. Nah, ini kan kita bicaranya tentang penelitian tugas akhir ya. Memang terkadang penelitian juga bisa based on project juga ya. Karena kan ya kita tahu project itu bisa running atau ada kebutuhan dari klien, user, pengguna yang akhirnya itu menjadi sebuah masalah yang memang harus diselesaikan dan kebetulan juga skemanya project gitu. Nah, tapi kalau misal dari ini ya di ini ya tujuannya adalah kan untuk akademik nih bidang atau ranahnya masih akademik. Ya pastinya kan kita harus benar-benar kaitkan dengan esensinya penelitian. Nah, sebelum penelitian kan juga biasanya kalau misalkan kita menentukan sebuah judul, apalagi kita mencari masalah, kita biasanya akan mulai dengan literatur review atau kajian-kajian yang akan kita coba untuk review dari jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya yang sudah pernah dipublish. Nah, kalau Saudara Cahyo ini sendiri, berapa banyak jurnal yang sudah dibaca, di review sebelum akhirnya ngambil judul ini nih, tema ini atau ini yang dijadikan penelitian di TA-nya? Sebenarnya terbalik sih Pak. Kemarin itu saya kan emang di bidang kerjanya itu apa?
mungkin di bidang infra ya, ya. Hmm, Saya ada ide untuk karena ada lab juga, jadi hmm, saya mencari apa nih yang bisa mudah untuk saya bisa kerjakan yang sudah ada infranya gitu contohnya. hmm, hmm. Dari situ baru saya googling ke literatur jurnal-jurnalnya Pak Rian. Oke, ya memang ada beberapa juga modelnya bisa terbalik seperti itu ya. Ada yang dari studi kasus dulu, baru nyari referensinya. Ada yang belum ada studi kasus atau proyeknya, nyari referensinya dulu. Tapi tadi pertanyaannya baliknya, berapa banyak yang sudah dicari referensinya untuk menguatkan kajian akademiknya di penelitian TA-nya? Ntar saya buka downloadan ya kurang lebih itu ada 11 Pak Rian. 11 jurnal ya, 11 jurnal ya. 11 jurnal. Dan itu digunakan semua sebagai referensi di tugas Iya, akhir. yang kutip-kutipan yang tadi Pak Iwani sebut itu, Mm-mm. yang akan saya perbaiki formatnya itu Mm-mm. dari jurnal-jurnal tersebut. Oke, masalahnya saya kan lihat di daftar pustakanya cuma ada 4 ini, saudara Cahyo. Oh, Iya, oke. dan itu juga kan adanya hanya dari latar belakang ya, yang dimana di sini sebenarnya latar belakangnya kurang srek kalau saya bacanya, karena latar belakangnya lebih ke arah apa ya, lebih ke arah kajian teori tuh. Sedangkan kan kalau latar belakang, kalau di Oh, oke. penelitian ya, atau latar belakang di proyek juga sama. Latar belakang itu kan artinya alasannya kenapa nih? Isinya kan kenapa nih mau melakukan penelitian ini? Kenapa nih mau melakukan proyek ini? Ada masalah apa sih di situ, ya kan? Wah, ngelek kayaknya nih. Betul. Ya, terus dari masalahnya itu kan kita mau cari solusi Ya, seperti betul apa. Terus Pak Rian. teknik nyari solusinya gimana? Atau kita bisa bilang metodenya ya kan? Terus ada keterbaruan apa sih? Keterbaruan Ya. apa atau inovasi apa atau pembeda apa dengan proyek-proyek lain atau penelitian lain yang sudah pernah dikerjakan. Terus juga bisa kita tambahkan juga dengan bumbu-bumbu urgensinya atau kelayakannya. Jadi kayak misalkan, oh ini layak nih proyek ini atau layak nih riset ini atau penelitian ini dijalankan karena memang lagi ada kebutuhan atau nanti akan memberikan dampak tertentu untuk masyarakat, industri atau hal lainnya. Nah itu di latar belakang kok nggak ada semua ya. Oke, Sedangkan saya tambahkan ya Pak. iya, latar belakang itu apa ya? Kadang kalau dari karya ilmiah, terutamanya sih mungkin untuk karya ilmiah kayak gini ya, laporan TA atau untuk jurnal-jurnal. Nah ini izin dari Pak Iwan dan Pak Pras ya. Kalau saya sih biasanya kalau ngelihat secara keseluruhan penelitian atau proyek, saya biasanya baca latar belakangnya dulu nih buat dapat gambaran jelasnya. Ini tentang apa, ada masalah apa, mau ngapain, mau dapetin apa, terus apa yang dilakukan, apa kepentingannya dan lain-lain gitu. Nah, di punyanya Saudara Cahyo ini tidak ada sama sekali. Begitu. Siap, Pak Rian. Jadi Nah, urgensi, kebutuhan, gambaran jelas dan masalahnya apa gitu harus lebih terang di latar belakang Pak Rian. ini tadi saya sudah catetin. Sebenarnya ada beberapa poin ya. Nanti mungkin bisa konsul lagi ke Pak Pras ya sebagai pembimbingnya. Nah, ini izin Pak Iwan dan Pak Pras. Jadi kalau saya biasanya nyusun latar belakang 7 poin ini minimal itu ada di latar belakang. Karena fondasinya di sini. Ini ada semua, clear, kuat. Insya Allah lancar semuanya atau jelas semuanya. Dan ini jadi fondasi kita melakukan riset atau project. Gitu. Nah, jadi kalau ngelihat memang tulisannya ini tadi seperti kata Pak Iwan ya, ada beberapa yang kebalik-balik, terus Missing. iya, terus ini garis merahnya nggak ketemu di mana, sambungannya kemana, ya karena awal fondasinya juga nggak kuat, jadi akhirnya banyak yang misplace tuh, terutama tadi ya, begitu. Dan satu Baik, Pak yang Rian. agak saya paling garis bawahi itu dari hasil tulisannya seperti tutorial, bukan seperti riset. Oh, Nah, coba kalau misalkan Saudara Cahyo lihat sendiri tutorial-tutorial tentang VM ini ya sama karya tulisnya, coba di compare. Nggak jauh beda. sebenarnya saya kebayangnya
Kebayangnya kayak laporan pekerjaan sih, Pak. Nah, Jadi itu. mungkin masih ke arah sana ya. Siapa? Bener. Jadi kita ngelihatnya ini kok kayak tutorial ya, sedangkan kan TA ya ada risetnya, walaupun skemanya prototype project gitu. Tapi kita harus lebih kuatkan ke kajian-kajian di penelitian ini, ke riset ini, kenapa nih project harus jalan dan project ini nanti ada apa sih ulasan akademik itu seperti apa gitulah. Ya memang agak beda kalau misalkan kita jalanin project di perusahaan dengan kayak misalkan ada project-project di perkuliahan akademik ini kayak tugas kuliah atau tugas untuk tugas akhir seperti ini pasti akan beda formatnya. Walaupun memang esensinya sama, menyelesaikan masalah, nyari solusi dari masalah. Cuma ya memang ada beberapa poin-poin utama yang harus terlihat di situ, terutama ya bagian penelitiannya gimana menjalankan penelitiannya seperti itu gitu. Clear ya? Baik, Dapat baik. ya? Ini Pak sebenarnya Clear, Pak. harusnya nih kalau latar belakangnya nggak kuat nih agak agak fatal ya. Saya kalau bicara jujur seperti itu keadaannya. Itu. Apalagi juga saya ngebaca berkali-kali bolak-balik ini metode yang dipakai itu ngejalanin riset ini apa gitu. Eksperimental juga nggak dikasih tahu eksperimental atau bukan. Terus kalau misalkan kayak metode infrastruktur juga nggak ada juga nih ngebahas metode infrastrukturnya. Jadi ini kayaknya ya udah nih ada project ini ya jalanin aja udah. Pokoknya selesai ya kelar gitu. Nah, dari saudara Cahyo sendiri, kira-kira metode menjalankan riset di TA-nya atau projectnya itu pakai apa sih? Kan nggak ada nih, tapi mungkin punya pemikiran sendiri. Metode, sorry Pak, metode menjalankan riset. Metode risetnya apa? Penelitiannya, metode Oh, penelitian. Metode oh penelitian. ya. Jadi seperti yang di atas, bentar. Jadi intinya sih saya pengen memanfaatkan server yang bisa dimanfaatkan secara lebih dengan akan ya server yang belum yang potensi Mm-mm. untuk dimanfaatkan secara lebih. Mm-mm. Itu Itu lebih tujuan lebih ke arah utamanya. hipotesa, rencana Oke. hasil akhir penelitiannya. Itu kan di tujuan tuh ya, di tujuan penelitian tuh Ya, kita nulis hipotesa tuh. Nah, rencana jawabannya. Kalau jawaban realnya ya berarti adanya di kesimpulan. Nah, makanya tadi saya oke. sampaikan seperti itu. Kalau latar belakangnya fondasinya ini nggak kuat, pasti belakang-belakangnya itu miss semua banyak tuh. Gitu. Jadi kayak misalkan contoh kayak gini yang tadi saya tanya ya masalah hipotesa. Kita bicara ke tujuan penulisan. Oke, nanti penulisan ini kata-kata penulisan diganti jadi penelitian aja ya, karena kan ini penelitian nih bukan cuma Oke. nulis aja ya. Oke, rumusan masalah juga simple ya. Oke, keselarasan antara rumusan masalah sama tujuan juga saya nggak dapet. Jadi sebenarnya gampangnya gini sih. Kalau rumusan masalah, tadi kalau latar belakangnya kuat gitu ya kan ada tuh di poin nomor 3 yang tadi saya sampaikan. Masalah utama di penelitian saat ini, ya kan? Nah itu tinggal Ya. diidentifikasi, tinggal dijadikan rumusan masalah. Nah kalau di Unsia memang agak sedikit unik. Rumusan masalah itu bukan kalimatannya, malah sebenarnya lebih tepat judulnya atau subjudulnya adalah identifikasi masalah gitu kan. Karena kalau rumusan masalah pertanyaan yang harus kita selesaikan bentuknya kalimatannya. Nah nanti saudara Cahyo tinggal sesuaikan aja. Tapi untuk bikin masalah, identifikasi masalah, itu jangan sampai ada yang tidak clear. Kayak misalkan rumusan masalah nomor 1, desain topologi jaringan komputer server pada PT EDST. Ini mau Oh, ngapain? Ada masalah apa desain topologi jaringan oke. di sana? Gitu kan? Ceritanya mau ngapain? Mau bikin desain topologi usulan untuk optimasi apa atau implementasi apa dan segala macam ya. Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada masalah desain topologi jaringan komputer server pada PT bla bla bla. Maksudnya apa? Ada masalah apa? Ya kan? Kalau nomor Oke. dua ya udah oke. Nomor dua misalkan menerapkan server high availability menggunakan bla 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 dan segala macamnya. Ya oke lah, itu berarti kan ada sesuatu yang mau dikerjakan tentang mau menerapkan ini gitu kan dan seterusnya gitu. Nah, terus ada nomor tiganya di rumusan masalah typo juga nih, kelakukan ya. Kayaknya melakukan pengujian ya kan untuk mengetahui Oh tingkat iya, kelakuan. availability. Nah, kan Ya, pengujiannya juga ada pertanyaan lagi. Lakukan pengujian untuk mengetahui tingkat oh, ability. Pengujian dengan apa? Pengujian dengan teknik seperti apa? Pengujian dengan metode kayak gimana untuk mengetahui tingkat availability. Nah, kita nggak tahu. Jadi
yang dituliskan itu jangan sampai ada pertanyaan lanjutan dari apa yang dituliskan. Harus benar-benar clear, jelas, dan gak ada pertanyaan lagi dari yang dituliskan. Dan untuk hipotesanya, jawab aja masalah yang ada di rumusan masalah dengan jawaban sementara atau rencana jawaban yang kita bilang hipotesa. Itu ya. Buatnya gampangnya per poin aja. Masalah pertama ya, rencana jawabannya gimana? Ya tuliskan aja di tujuan pertama. Nanti jawaban realnya ya ada di kesimpulan. Gitu. Oke, Baik, Prof. Kalian, terima kasih. kita lanjut lagi dikit lagi lah. Terus ini ya, saya sih sebenarnya pengen nguatin bab satunya dulu. Bab satunya kuat nanti Saudara Cahyo ini coba bimbingan lagi Pak Pras. Belakangnya gimana nih dibikinnya nih? Karena bab satu itu menurut saya itu fondasinya sekali lagi itu fondasinya yang bikin nanti semuanya akan terarah, semuanya akan sesuai tujuan gitu. Tapi kalau bab satunya agak sedikit miss gini, ya belakangnya pasti bakal miss semua. Next, kayak misalkan manfaat. Kita bicara manfaat ya. Ini ada manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, manfaat bagi instansi, manfaat penelitian ya. Sedangkan gini loh, kalau saya to the point aja, manfaatnya ya, manfaat ini didapat kalau misalkan solusi atau jawaban real itu tercapai. Apa sih dampaknya manfaat dari jawaban-jawaban tersebut atau penyelesaian masalah tersebut? Gitu aja. Nggak usah kayak misalkan manfaat untuk penulis, manfaat bagi kampusnya, manfaat bagi instansinya, gitu. Tapi benar-benar dampak dari solusi atau penyelesaian masalah yang dihasilkan dari riset atau penelitian yang dijalankan. Gitu. Baik, Pak. Hmm. Dan terus kesimpulan. Nah, kesimpulan juga sama ya. Tinggal kesimpulan itu kan gampangnya realisasi atau solusi nyatanya, solusi yang udah jadi nih jawaban akhirnya atau jawaban yang sudah dicapai, penyelesaian yang sudah dicapai untuk menyelesaikan masalah yang dituliskan di bab satu sebelumnya atau alasan-alasan penelitian ini kenapa dijalankan ya. Baik, Pak. Oke, tadi lumayan banyak tuh PR-nya, terutama metodenya tuh nggak ada tuh ya. Oke, metode tadi juga belum ada. Metode itu pasti ada. Coba cari metode penelitiannya, apalagi metode untuk kayak perancangan atau implementasi infrastruktur seperti ini. Kalau saya nanya technically, saya percaya ini Saudara Cahyo udah pasti paham karena memang udah kesehariannya dan memang sudah kompetensinya saya nggak tanyakan itulah ya. Tapi memang dalam penulisan karya ilmiahnya aja yang banyak harus diperbaiki itu dia. Dan PR saya yang paling utama adalah coba kemas hasil penelitiannya jangan kayak tutorial. Itu aja. Ya Baik, agak Pak. sedikit dirubah biar jadi kelihatan penelitian, bukan tutorial. Tutorial bagian dari penelitian, step-step dalam implementasinya, step-step dalam konfigurasinya itu boleh saja. Tapi lebih kemas lagi menjadi sebuah laporan penelitian. Beres ya? Aman ya? Aman, Pak. Terima kasih koreksinya. Oke, kita lanjut ke sesi penilaian. Oke, boleh di stop share dulu dan Saudara Cahyo ini akan saya tempatkan di waiting room dulu sebentar ya. Nanti akan di-invite kembali, jangan kemana-mana, ditunggu sebentar. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah dilakukan penilaian Bapak Pras, Bapak Ikhwan. Oke, Saudara Cahyo sudah siap menerima hasilnya. Siapa Apapun dia? hasil yang dibacakan itu merupakan penilaian murni dari usaha, kerja keras, dan segala yang dituangkan dalam penyusunan TA-nya ya. Jadi ya Baik, Pak. mudah-mudahan ini adalah hasil yang terbaik. Sekali lagi apapun hasilnya ya ini mencerminkan nilai dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, udah pegangan? Siapa? Oh, udah ya. Oke, saya Aman, lanjut Pak. bacakan. Oke, sebelum saya bacakan penilaian, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Pras, klarifikasi atau apa? Oh, oke lah, langsung saya bacakan aja. Oke, Aman, aman, aman. Lanjut, ya, lanjut. lanjut. Siap. Berita acara sidang tugas akhir program studi PJJ Informatika S1 semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Siber Asia. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2025 pukul 14.00 sampai dengan 15:05 telah diselenggarakan sidang tugas akhir dengan peserta nama mahasiswa Cahyo Yoga Prakoso NIM 220401020017 program studi PJJ Informatika, judul tugas akhir implementasi High Availability menggunakan VMware vSphere pada PT IDST
Skema tugas akhirnya prototipe, lokasi sidang tugas akhir Zoom, dosen pembimbing pertama Dr. Insinyur Dwi Prasetyo Eskom MSI telah diujikan oleh dosen penguji pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Zahara. Lalu ada dosen penguji dua Bapak Muhammad Ihwani Saputra Eskom Mkom. Berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut atas nama Cahyo Yoga Prakoso dinyatakan, oh belum di checklist, salah checklist kayaknya nih, kok dia tidak lulus ya. Oke, berdasarkan penilaian dari dosen penguji dan pembimbing, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jadi selamat untuk Saudara Cahyo Yoga Prakoso, tapi ada catatan dengan perbaikan. Dan perbaikannya harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 minggu setelah sidang ini ya. Dan harus disetorkan kepada pembimbing serta penguji. Oke, sekali lagi selamat Saudara Cahyo Yoga Prakoso atas nilai yang sudah didapatkan. Oke, sudah selesai.